Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasrin C2C 023017 dari kelas A, mahasiswa S1 Informatika Kampus Muhammadiyah Semarang, Universitas Muhammadiyah Semarang. Ini saya akan mempresentasikan sedikit perancangan infrastruktur cloud multitenant untuk klinik dan apotek. Dari sebuah perancangan sistem yang bernama SAS Clinic POS untuk sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah cloud computing. Nah, sebelumnya kita kenal dulu apa itu SAS Clinic POS. Jadi, SAS Clinic POS itu adalah sistem manajemen klinik dan apotek berbasis cloud yang dibuat menggunakan React.js untuk tampilan antarmukanya dan juga Laravel untuk backend-nya. Dan di sini saya menggunakan provider GCP atau Google Cloud Platform dan juga Digital Ocean. Dan aplikasi web ini juga sudah progresif web app, jadi bisa akses melalui laptop, tab ataupun smartphone. Kemudian lanjut ke profil project. Di sini ada sistem pos apotek berbasis cloud. Fungsi utamanya sebagai manajemen pasien, antrian digital, resep elektronik, kasir apotek, dan juga laporan keuangan. Kemudian untuk target penggunanya atau target usernya itu ada klinik pratama, puskesmas, apotek mandiri, dokter praktik pribadi. Nah, kemudian ada platformnya itu menggunakan webnya itu menggunakan Next.js sebagai antarmuka, kemudian Laravel sebagai backend-nya. Nah, di sini untuk providernya itu menggunakan Google Cloud Platform atau GCP, kemudian menggunakan kemudian Digital Ocean. Nah, di sini ada fitur utama sistem. Apa aja sih yang bisa dilakukan oleh SAS Clinic POS? Di sini ada 8 fitur utama sistemnya. Itu yang pertama ada pendaftaran dan antrian. Jadi untuk pendaftaran dan antrian ini menggunakan QR code untuk check-in. Jadi pasien itu cukup scan QR itu untuk antrian pasien real time. Kemudian ada rekam medis. Ini ada riwayat medis elektronik. Jadi rekaman riwayat medis ini nanti akan riwayat-riwayat dari pasien itu tersimpan di cloud. Nah, kemudian ada resep elektronik, yang mana nanti resep elektronik ini akan diteruskan dari kasir ke pasiennya. Kemudian ada stok obat real time untuk monitoring stok dengan aplikasi stok menipis. Jadi untuk monitoring stok obat yang masih ada di apotek. Kemudian ada kasir multi pembayaran. Pembayaran itu bisa melalui tunai, transfer dan lain sebagainya. Ini ada dashboard laporan, ada laporan keuangan dan kunjungan harian atau bulanan. Dan ada multi tenant, satu sistem untuk ratusan klinik sekaligus. Dan ada juga role based access. Ada admin, dokter, apoteker, kasir, atau pasien. Nah, di sini kenapa harus cloud computing? Jadi cloud computing itu karena bisa dilihat dari sini. Ibaratnya kalau misalnya menggunakan tradisional infrastruktur itu menyewa server sendiri. Sedangkan menyewa server sendiri itu mahal dari 50 sampai 100 juta. Sedangkan kalau misal cloud computing itu jadi modelnya itu berlangganan bulanan. Nah, kenapa harus cloud computing? Karena dari kita lihat ada biaya awal. Biaya awal itu kalau cloud computing itu sangat rendah. Dan kalau tradisional infrastruktur itu sangat tinggi. Dari 50 juta sampai 200 juta lebih. Kemudian scalabilitasnya, kalau misal cloud itu elastis naik turun otomatis dalam menit. Dan kalau tradisional itu terbatas terbatas kapasitasnya dan lambat. Kemudian untuk maintenance, jadi kalau misalkan cloud computing itu tidak perlu mikir kalau misal maintenance karena sudah ditangani oleh provider sebelumnya. Jadi oleh providernya. Sedangkan kalau tradisional infrastruktur itu kalau misal ada maintenance itu diurus sendiri sama tim internalnya itu sendiri atau tim internalnya tempat itu sendiri. Jadi lebih ke cloud computing. Ini ada availability-nya dan ada juga disaster tag-nya. Nah, jadi dari kesimpulan ini, cloud computing adalah pilihan mutlak untuk SAS Clinic POS karena lebih elastis, hemat, dan juga aman. Nah, kemudian di sini ada dua pendekatan. Itu ada vertical scaling dan juga horizontal scaling.
Nah, vertical scaling ini ibaratnya juga mengupgrade komputer lama itu, mengupgrade RAM dan juga prosesor. Dan juga kalau misal horizontal itu ibaratnya menambahkan kaset baru di supermarket ketika antriannya panjang. Jadi eh, untuk yang vertical scaling ini cocok untuk fase-fase awal. Jadi 5 sampai 20 menit itu menggunakan vertical scaling. Kemudian nanti kalau misal udah lebih dari 20 itu beralih ke horizontal scaling. Jadi nanti dari fase awal itu menggunakan vertical scaling. Kemudian nanti udah banyak, kalau udah 20 lebih, 100 menit lebih itu beralih ke horizontal scaling. Di sini ada yang post vertikal seawalnya 20 menit, horizontal untuk GCP auto scaling 100 menit. Dan juga jam-jam sibuk itu dari jam 7 sampai jam 9. Ini ada dokter-dokter umum, dokter-dokter praktik pribadi itu jam sibuknya jam 9. Dan kemudian di sini ada perancangan infrastruktur dari arsitektur GCP itu ada beberapa lapisan. Pertama ada DNS dan CDN. Jadi DNS ini, cloud DNS ini eh, nantinya setiap klinik itu mempunyai subdomain sendiri. Dan untuk cloud ke CDN itu untuk mempercepat loading front end Next.js. Kemudian lapisan yang kedua itu ada security dan LB atau load balancer. Jadi Cloud Armor itu sebuah pelindungan dari serangan web, dan GCP Load Balancer itu untuk distribusi traffic ke multi instance backend. Ini ada komputer Cloud Run, komputer engine itu untuk menjalankan aplikasi Laravel secara container dengan kemampuan auto scaling otomatis. Ini ada data dan storage atau data dan penyimpanan. Untuk datanya itu disimpan di Cloud SQL atau MySQL database utama multi tenant dengan ID. Kemudian untuk storage-nya atau penyimpanan itu untuk menyimpan file resep, PDF, foto pasien, dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian ada observability atau monitoring. Jadi monitoring ini memastikan seluruh aktivitas sistem itu terpantau secara real time. Jadi arsitektur berlapis ini memastikan sistem itu tetap memastikan fitur itu tetap cepat, aman, dan juga bisa diupdate. Nah, di sini ada simulasi biaya cloud, itu estimasi biaya per skenario. Dari 5 klien itu nantinya lebih direkomendasikan untuk menggunakan Digital Ocean. Karena Digital Ocean itu lebih hemat, dan untuk 10 klien itu juga direkomendasikan menggunakan Digital Ocean. Kemudian ketika sudah mencapai 200 klien lebih, itu direkomendasikan untuk menggunakan GCP karena kan itu lebih ekonomis, dan juga fitur-fitur auto scaling dan ekosistem itu lebih lengkap untuk data-data medis. Biasanya ada roadmap itu dari 1 sampai 10 klinik itu kita menggunakan strategi vertical scaling. Untuk 10 sampai 50 klinik itu menggunakan horizontal scaling 2 sampai 3 backend, kemudian 50 sampai 200 klinik itu menggunakan auto scaling CDN plus Redis. Kemudian lebih dari 200 klinik itu menggunakan microservice Kubernetes GKE. Nah, di sini kemudian ada beberapa paket layanan dan proyeksi pendapatan. Nah, untuk beberapa paketnya ada 3 paket untuk bulanan. Yang pertama ada paket starter itu mulai dari 100.000 atau 99.000 per bulannya. Nah, ini untuk satu dokter aktif yang digital dasar, kasir apotek, laporan harian, dan maksimal itu 100 pasien per bulan. Jadi untuk paket lainnya itu tertera di sini uh, fasilitasnya. Kemudian ada yang pro itu mulai dari 250 atau 249 per bulan. Itu untuk bisa untuk 3 dokter aktif, kemudian ada resep elektronik, kemudian ada manajemen stok obat, laporan lengkap, dan 500 pasien per bulan. Ini ada juga yang klinik plus itu mulai dari 500 ke 499 per bulannya, dan ini bisa digunakan untuk
dokter yang banyak, jadi tak terbatas, kemudian bisa multi cabang, integrasi BPJS, audit lengkap, dan juga unlimited pasien. Ya, pasien itu bisa lebih dari 500 per bulan. Nah, di sini ada proyeksi pendapatan itu 50 klinik campuran pro dan plus. Itu mulai dari 15 sampai 25 juta per bulan. Dengan biaya infranya 3 sampai 5 juta, gross marginnya 80%. Nah, kemudian yang terakhir itu ada ringkasan atau kesimpulan. Itu ada cloud. Kenapa memilih cloud? Karena cloud itu dia lebih elastis, ya awalnya lebih rendah, dia lebih high availability dan keamanan enterprise menjadi cloud pilihan mutlak untuk SAS. Kemudian yang kedua ada SAS PS monolith. Ini satu sistem melayani ratusan unit secara efisien. Yang ketiga itu ada scaling bertahap. Yang tadi mulai dari tahap awal, fase awal itu menggunakan vertical scaling dari 1 sampai 5. Kemudian ketika sudah 20 lebih itu beralih ke horizontal scaling saat berkembangnya APBD dan kapasitas tanpa batas. Kemudian provider itu menggunakan Digital Ocean untuk 5-10 klinik dan migrasi atau pindah ke GCP saat 15 atau 20 lebih klinik untuk auto scaling. Kemudian juga bisnis ini sangat banyak karena eh, itu 22 sampai 5 pelanggan dengan margin itu lebih dari 80% dengan potensi pendapatan itu 15 sampai 20. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini untuk perancangan sistem SAS Unit Post. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.